Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi atau playlist mata kuliah kita tentang PTIK, di mana di pertemuan 9 kemarin kita sudah membahas materi tentang perangkat lunak TIK terkini. Sekarang kita sudah sampai pada pertemuan 10. Di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang aplikasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK. Jadi di pertemuan 10 ini kita akan membahas lebih detail tentang aplikasi dan peranan TIK ya teman-teman. Seperti apa perkuliahan kita di pertemuan kali ini? Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke perkuliahan kita di pertemuan 10 ini yang akan membahas lebih detail tentang aplikasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dimana sebelumnya kalau teman-teman simak di pertemuan 1 kita sudah membahas sedikit tentang peranan TIK mulai dari bidang pendidikan, ekonomi sampai kepada pemerintahan. Jadi seperti yang sudah saya bilang, kita akan membahas lebih detail tentang aplikasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja, konsep teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini konsep teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu Information Technology dan Communication Technology atau singkatannya ICT ya. Kemudian Libele berpendapat pada tahun 2004, ICT means all equipment, process, procedure, and system used to provide and support information system, both computerized and manual, within an organization. Atau yang bisa diartikan, ICT merupakan perlengkapan, proses, prosedur, dan sistem yang digunakan untuk mendukung sistem informasi, baik secara komputerisasi atau manual, di sebuah organisasi. Oke, jadi TIK ini adalah teknologi untuk menangkap, menginterpretasi, menyimpan, dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. Jadi itu adalah konsep TIK ya, teman-teman. Kemudian di sini Si Haan pada tahun 2010 mengatakan bahwa TIK selalu terdiri dari hardware dan software ya tentunya. Di sini kalau kita lihat hardware ini pasti teman-teman sudah paham ya perbedaan hardware dan software. Di sini hardware atau perangkat keras adalah segala sesuatu peralatan teknologi yang berupa fisik. Ciri yang paling mudah untuk menentukannya adalah dapat terlihat dan dapat disentuh ya. Berbeda halnya dengan software. Kalau software ini perangkat lunak, yakni sistem yang dapat menjalankan atau berjalan dalam perangkat keras tersebut. Software dapat berupa operating system, kemudian aplikasi ataupun konten lainnya ya. Kemudian di zaman sekarang ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi indikator modern atau setidaknya suatu peradaban ya pastinya. Lalu apa sih keuntungan dari penggunaan TIK? Di sini kita akan simak ya. Yang pertama, ini sudah pasti memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian membuka peluang bisnis baru, mendorong timbulnya proses demokrasi, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Nah, ini biasanya ada di bidang pemerintahan atau e-government, nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian meningkatkan layanan informasi kesehatan dari jarak jauh atau telemedicine. Di sini berarti masuknya ke bidang kesehatan ya. Kemudian memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Berarti ini ranahnya kita ya di bidang pendidikan. Salah satunya metode e-learning seperti ini yang bisa teman-teman simak melalui video di YouTube ya. Kemudian mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, memperkaya kebudayaan, menunjang pertanian, dan yang terakhir ada juga bisa menciptakannya sebuah lapangan pekerjaan. Jadi ini adalah keuntungan penggunaan TIK ya di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam peranan TIK dalam berbagai bidang. Yang pertama, ini ada di bidang industri dan manufaktur. Di sini fungsi dalam bidang industri dan manufaktur adalah pemanfaatan CAD. Jadi dalam bidang industri, komputer ini biasanya digunakan pada proses perencanaan produk baru ya melalui sebuah program desain seperti Computer Aided Design atau CAD. Gunanya apa? Yakni agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan yang tinggi. Sebagai contohnya, untuk menggambar bentuk desain mobil dibutuhkan waktu yang lama dan relatif sulit.
apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi, dengan program CAD, misalnya AutoCAD ya, yang sudah kita bahas kemarin, semua itu dapat bisa teratasi. Bahkan program ini dapat menggambarkan bentuk nyata sebuah desain mobil dilihat dari berbagai sudut atau yang biasa kita sebut dengan 3 dimensi. Selanjutnya ada juga mesin kontrol industri. Jadi selain CAD juga ada juga pemanfaatannya seperti pemanfaatan robot secara otomatis yang akan melakukan pekerjaan tertentu dalam sebuah industri yang dikontrol oleh komputer ya, yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Contohnya, tangan robot dikendalikan oleh komputer digunakan untuk memasang komponen-komponen RENIC dan chip-chip atau yang biasa kita sebut mikroprosesor pada motherboard komputer. Kemudian, bisa juga untuk memasangkan komponen-komponen pada perangkat elektronik seperti TV, radio atau tape, PCD atau DVD player, dan sebagainya. Nah, bahkan bisa juga nih untuk merakit sebuah kendaraan, mobil, motor, atau alat-alat berat yang lain yang telah dikendalikan oleh komputer. Jadi ini adalah dua contoh dari pemanfaatan TIK di bidang industri dan manufaktur ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke dalam bidang militer. Kalau di bidang militer ini pasti teman-teman sudah tidak asing juga yang namanya dengan perang informasi ya. Nah, kemajuan pesat TIK secara khusus diimplementasikan dalam konsep yang disebut dengan perang informasi atau information warfare yang menjadi landasan penting bagi pengembangan doktrin di militer di masa yang akan datang nih teman-teman. Dengan demikian, teknologi informasi ini sangat berpengaruh terhadap bidang militer dan dapat dilihat dari banyak sisi. Teknologi informasi dapat membantu menyediakan informasi potensial lebih cepat dan banyak melalui rantai komando dan pengendalian untuk mempercepat pengambilan keputusan. TIK ini juga dapat memungkinkan pasukan mendapat informasi pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga akan mengurangi apa yang oleh Clausewitz disebut sebagai kabut perang, dan juga membuat pasukan yang lebih fleksibel. Ya, walaupun agak terdengar seram ya, tapi ini juga harus kita ketahui bersama ya. Kemudian selain perang informasi juga ada yang namanya Revolution in Military Affairs, atau yang biasa disebut dengan RMA. Nah, komputer juga diciptakan untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata, pengendalian, ataupun komunikasi. Kapal perang atau kapal terbang yang modern pasti sudah dipasang dengan peralatan komputer yang lebih canggih ya. Tujuannya untuk apa? Ya ini untuk membantu dalam melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat. Komputer juga digunakan untuk latihan simulasi peperangan bagi calon prajurit untuk mengurangi biaya. Implementasi dari teknologi informasi secara umum adalah berupa konsep RMA tadi ya. Jadi RMA ini membahas konsep lingkup perang di masa yang akan datang, yaitu Precision Strike, Document Maneuver, Space Warfare, dan Information Warfare yang sudah tadi kita bahas. Sesuai asas manajemen, teknologi informasi membuat organisasi militer dapat sedikit melonggarkan pengendalian. TIK juga memungkinkan kekuasaan pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat serendah mungkin. Oke, jadi ini ya fungsi TIK di bidang militer. Kemudian kita beralih ke dalam bidang kesehatan. Kalau di bidang kesehatan, ini yang pertama tersedianya informasi yang lebih luas mengenai pasien. Jadi perkembangan TIK juga ini berpengaruh ya di bidang kesehatan yang berimplikasi pada perkembangan jenis penyakit. Jadi di sini dalam bidang kesehatan kita bisa mengetahui perkembangan jenis penyakit, salah satunya yang sedang merebah dan menjadi pandemi saat ini adalah COVID-19. Jadi sudah banyak penelitian-penelitian khususnya yang menggunakan bidang TIK untuk meneliti jenis penyakit COVID-19 ini. Kemudian ketersediaan informasi obat yang akurat, benar, dan up to date merupakan kebutuhan bagi penyedia layanan kesehatan maupun pasien dan masyarakat. Oke, selanjutnya di bidang kesehatan ini ada sistem berbasis kartu cerdas atau smart card. Nah, selain yang sudah tadi saya sampaikan, di bidang kesehatan ini ada yang namanya sistem berbasis kartu cerdas atau smart card yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat pasien. Jadi segala informasi disimpan ke dalam smart card tadi ya. Kemudian digunakannya juga robot untuk membantu proses
operasi pembedahan, serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien contohnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk peranan TIK di dalam bidang kesehatan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang manfaat di bidang kesehatan. Dari penyampaian yang sudah tadi saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan untuk manfaat di bidang kesehatan. Ini yang pertama sudah pasti memudahkan dalam pencarian data-data pasien. Kemudian meningkatkan komunikasi antara dokter, perawat, dan para medis lainnya. Jadi lebih mudah ya komunikasinya. Kemudian juga menggantikan fungsi manusia dalam pekerjaan yang rumit dan sulit. Oke, selanjutnya kita beralih ke peranan TIK di bidang pemerintahan. Jadi TIK ini dalam bidang pemerintahan dikenal dengan istilah e-government ya teman-teman. Tujuan pemanfaatan TIK dalam bidang pemerintahan ini adalah agar pelayanan kepada masyarakat ini lebih efisien. Kemudian TIK juga dapat memberdayakan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur e-government ini akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi dari pemerintah. Kemudian selain itu TIK juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antar pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Nah, salah satu contohnya di sini adalah penyimpanan dan pembuatan database penduduk. Ya, jadi semua penduduk ini disimpan ke dalam sebuah database. Kemudian pembuatan elektronik KTP juga yang sekarang sedang digalakan ya, teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari pemanfaatan TIK di bidang pemerintahan. Sekarang kita manfaatnya nih untuk di bidang pemerintahan. Yang pertama, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi yang disediakan adalah 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor nih. Kemudian, informasi ini juga dapat dicari di kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Jadi, pemanfaatannya sudah online ya, teman-teman. Kemudian, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kesalahan dari semua pihak. Kemudian, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh nih, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, yaitu koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Kebetulan kan Indonesia ini adalah negara yang sangat luas ya areanya, jadi sudah tentu hal ini sangat membantu. Kemudian tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung 1 atau 2 jam saja. Jadi bisa menggunakan virtual online meeting ya. Oke, jadi ini adalah manfaat TIK di dalam bidang pemerintahan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut, setelah pemerintahan kita bahas mengenai bidang politik, di mana peranan TIK dalam politik terutama dalam pemungutan suara. Contohnya adalah pemungutan suara yang dikenal dengan istilah e-voting. Teknologi pemungutan suara elektronik atau e-voting ini dapat mencakup kartu punch, scan optik sistem voting, dan kios suara khusus, termasuk mandiri langsung merekam sistem voting elektronik atau DRA. Hal ini juga dapat melibatkan transmisi suara dan suara melalui telepon, swasta jaringan komputer, atau internet. Kemudian apa sih peranannya di bidang politik? Jadi kita simpulkan, yang pertama memudahkan dalam proses pemungutan suara, kemudian mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara. Yang ketiga, ini adalah memberikan peningkatan aksesibilitas bagi pemilih yang cacat. Kemudian dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Kemudian kita beralih ke dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini peranannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian meningkatkan akurasi dan kecepatan perhitungan. Yang ketiga, ini menyediakan informasi ekonomi dan data statistik ekonomi keuangan yang up to date. Yang pertama ini ada ATM, Automatic Teller Machine, atau dalam bahasa Indonesianya adalah anjungan tunai mandiri ya. Kemudian
adanya mobile banking, internet banking, sampai kepada SMS banking. Jadi ini adalah pemanfaatan di bidang ekonomi ya. Sekarang kita beralih ke dalam bidang perdagangan. Perdagangan elektronik atau e-dagang atau biasa disebut juga dengan e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce juga dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory yang otomatis. Contohnya di sini sudah banyak e-commerce yang ada dan sudah bisa masyarakat Indonesia gunakan, mulai dari Shopee, Bukalapak, Lazada. Kalau dulu ada jual beli via Kaskus ya. Kemudian yang paling terkenal juga ada Tokopedia, ada OLX yang dulunya Toko Bagus, kemudian ada blibli.com, kemudian ada juga eFastPay ya. Ini adalah contoh-contoh dari beberapa aplikasi e-commerce yang bisa teman-teman gunakan. Oke, selanjutnya kita beralih ke dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Di sini peranannya adalah yang pertama meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah. Kemudian mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Yang terakhir adalah meningkatkan diversifikasi produk wisata yang kompetitif. Jadi dalam mempromosikan dan meningkatkan pariwisata dan kebudayaan daerah, saat ini juga bisa kita gunakan internet ya, yaitu bisa dengan membuat blog, website, video berupa YouTube, ataupun aplikasi ya, yang pasti berisikan tentang tempat-tempat wisata yang menonjolkan kebudayaan daerah tertentu ya. Kemudian internet juga tidak semata-mata hanya merupakan temuan teknologi belaka, tetapi juga merupakan guru untuk mendidik manusia untuk menemukan berbagai informasi termasuk informasi wisata yang diinginkannya sehingga membuat hidup jauh lebih mudah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah to make life much easier. Kemudian juga wisatawan kini tidak sabar menunggu informasi yang biasanya melalui biro jasa perjalanan ataupun organisasi lainnya seperti travel agency ya. Kemudian mereka juga lebih senang mencari sendiri nih teman-teman apa yang ada di benaknya sehingga mampu meyakinkan bahwa produk yang dipilihnya adalah terbaik. Jadi ini adalah salah satu pemanfaatan TIK dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Kemudian kita beralih ke ranah kita, yaitu tentang pendidikan. Penerapan TIK ini pada bidang pendidikan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan e-learning. Nah, ini juga menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Contohnya seperti kita sekarang ini, teman-teman ya. Jadi kita sedang melakukan belajar mengajar jarak jauh atau e-learning di mana teman-teman bisa menyaksikan video ini di YouTube dan juga bisa disimak kapanpun dan dimanapun teman-teman berada ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan hadirnya e-learning ini. Setiap siswa bisa mengakses materi pembelajaran yang disediakan melalui situs. Siswa biasa berinteraksi dengan guru atau dengan siswa lain tanpa harus hadir di kelas. Materi pembelajaran online membuat siapa saja bisa mengakses materi tersebut tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya. Oke, kemudian di bidang pendidikan ini terdapat 6 peranan TIK antara lain. Peranan yang pertama adalah TIK sebagai skill dan kompetensi. Pengguna TIK harus proporsional. Maksudnya TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Yakni tersedianya bahan ajar dalam format digital seperti kampus kita ya. Kemudian the network is the school. Jadi kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar, yakni ilmu yang berkembang dengan cepat. Guru-guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia. Buku dan bahan ajar yang diperbaharui secara kontinu, atau kalau di bidang pendidikan biasa disebut kurikulum ya.
Kemudian, inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Kemudian, tanpa teknologi, pembelajaran yang up to date memerlukan waktu yang lama. Yang keempat, ini adalah TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Ini penyampaian pengetahuan mempertimbangkan konteks dunia nyata. Kemudian, memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Selanjutnya, pelajar juga melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih luas dan mandiri. Kemudian, akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi mahasiswa dan guru. Yang terakhir, rasio antara pengajar dan peserta didik sehingga menentukan proses pemberian fasilitas. Kemudian yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Yang pertama, tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti setiap harinya. Yang kedua, transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Selanjutnya, kualitas layanan pada pengecekan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Yang terakhir, orang merupakan sumber daya yang bernilai. Yang keenam, ini poin yang terakhir, yakni TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Poin pertama, tiap individu memiliki karakter dan bakatnya masing-masing dalam pembelajaran. Guru meningkatkan kompetensinya dalam berbagai bidang ilmu. Dan yang terakhir, profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Jadi itu adalah 6 peranan TIK di bidang pendidikan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu materi kita di pertemuan 10 ini. Di pertemuan 10 ini kita sudah bahas tentang aplikasi dan peranan TIK di dalam setiap bidang, mulai dari bidang kesehatan, militer, sampai kepada bidang pendidikan. Kita berjumpa lagi di pertemuan 11 yang akan datang. Di pertemuan 11 kita akan membahas tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Oke, jadi itu dulu untuk materi kita di pertemuan 10. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan, kritik, saran, ataupun pendapat lain, seperti biasa, teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.